Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Farah Jananim 2015-20780. Di sini saya akan menjelaskan tentang tirani dari kata atau dan pengembangan organisasi. Tirani dari kata atau mengacu pada keyakinan bahwa segala sesuatu harus A atau B dan tidak bisa menjadi keduanya. Bahwa hanya satu tujuan dan tidak ada tujuan lainnya yang dapat dicapai. Contoh umumnya, keyakinan bahwa Anda harus memilih apakah perubahan dan stabilitas menjadi konservatif, kontrol, dan konsistensi atau kebebasan kreatif. Melakukan dengan jangka waktu pendek atau berinvestasi untuk masa depan, menciptakan keyakinan pemegang saham, atau berbuat baik bagi dunia menjadi pragmatis atau idealis. Pengembangan organisasi adalah sistem aplikasi luas terhadap pengetahuan ilmu perilaku untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memperkuat strategi, struktur, dan proses yang mengarah pada efektivitas organisasi. Komponen yang pertama adalah komponen keseluruhan sistem, mengandung bahwa pengembangan organisasi bukan merupakan perbaikan yang sempit dalam teknologi atau operasional, tetapi pendekatan yang lebih luas untuk mengubah organisasi, unit, dan orang. Komponen yang kedua adalah ilmu perilaku, bahwa pengembangan organisasi tidak secara langsung terkait dengan ekonomi, keuangan, atau aspek-aspek teknik organisasi, walaupun aspek-aspek ini mendapatkan manfaat dengan adanya perubahan dari perilaku anggota organisasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Winda Anggraini, NIM 2015-210785. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mencapai kejayaan. Yang pertama, strategi. Fokus pada pelanggan secara terus-menerus melakukan penyesuaian dengan perubahan dan mengkomunikasikannya dengan jelas kepada para karyawan. Untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik, terkadang seseorang dituntut untuk melakukan perubahan, baik itu dalam skala besar maupun kecil. Tak terkecuali sebuah organisasi atau perusahaan. Pertama, seorang pemimpin tidak boleh alergi dengan perubahan, karena banyak sekali pemimpin yang cenderung pada status quo atau percaya pada suatu hal yang sudah berjalan. Percaya bahwa apa yang dia lakukan selama ini sudah benar, sehingga ia takut dengan perubahan. Jadi, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah menciptakan suasana tim yang tidak takut terhadap perubahan. Setelah itu, baru kita bisa menyampaikan hal-hal yang perlu diubah kepada tim. Kedua, eksekusi. Anggota organisasi yang cakap dengan otoritas untuk membuat keputusan di garis depan, melakukan pekerjaan yang berkualitas, dan memangkas biaya. Dalam kondisi ekonomi yang bergerak cepat saat ini, organisasi menghadapi berbagai tantangan perang kompetisi, kenaikan biaya, penurunan keuntungan, dan tekanan internal maupun eksternal. Agar perusahaan dapat berkemampuan merespons atas berbagai faktor tersebut, pemimpin saat ini harus berkemampuan untuk menentukan sasaran bagi organisasi dan mengembalikannya dalam bentuk hasil. Sayangnya, hampir semua perusahaan berusaha untuk menjabatani perbedaan antara sasaran dan hasil dengan cara membuat perencanaan yang solid, logis, dan bahkan penting, namun tidak mampu melaksanakannya dengan benar. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Devita Trisnasari, NIM 2015-210790. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi orang untuk berubah. Anggota organisasi harus terdorong untuk berubah, akan tetapi mereka seringkali menolak untuk berubah. Beberapa penolakan perubahan, tetapi para manajer cenderung meremehkan jumlah penolakan yang akan mereka berikan. Beberapa alasan penolakan: keengganan, biasanya orang-orang tidak ingin untuk mengganggu status quo,
Secara lama melakukan suatu hal adalah nyaman dan mudah, seperti orang-orang sudah ditetapkan bekerja di Surabaya, tetapi dipindahkan di luar kota oleh perusahaan. Yang kedua, waktu. Orang-orang seringkali menolak perubahan karena menetapkan waktu yang buruk, seperti perubahan jam meeting dalam perjanjian yang ditentukan. Yang ketiga, mengejutkan. Suatu aspek tentang penetapan waktu dan menerima adalah kejutan, perubahan tiba-tiba atau yang tidak diharapkan, seperti universitas mengumumkan uang kuliah yang akan efektif pada awal semester depan. Yang keempat, tekanan rekan kerja. Terkadang tim kerja menolak ide-ide baru, bahkan jika anggota individu tidak beroposisi secara kuat dengan perubahan yang disarankan manajemen. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ahmad Yusril Al-Humam, NIM 2015-210793. Saya akan menjelaskan tentang alasan umum penolakan dan alasan spesifik penolakan. Pertama, keengganan. Biasanya orang-orang tidak ingin untuk mengganggu status quo. Sebagai contoh adalah lebih mudah untuk tetap tinggal dalam apartemen atau rumah yang sama dibandingkan dengan pindah ke tempat lain. Kedua, waktu. Orang-orang seringkali menolak perubahan karena penetapan waktu yang berubah. Jika para manajer dan karyawan sedang sibuk atau di bawah tekanan yang tidak biasanya, atau jika hubungan antara manajemen dan pekerja dalam keadaan tegang, terdapat penetapan waktu yang salah untuk memperkenalkan perubahan proposal baru. Ketika kemungkinan para manajer harus memperkenalkan perubahan kepada orang-orang terbuka terhadap perubahan. Ketiga, mengejutkan. Suatu aspek tentang penetapan waktu dan penerimaan adalah kejutan. Misalkan saja universitas Anda mengumumkan kenaikan uang kuliah yang akan efektif pada semester depan. Akan terdapat penolakan yang besar, paling tidak Anda ingin tahu perubahan ini cukup jauh sebelumnya agar dapat memiliki waktu untuk mempersiapkannya. Keempat, tekanan rekanan kerja. Terkadang tim kerja menolak ide-ide baru, bahkan jika anggota individu tidak berposisi secara kuat dengan perubahan yang disarankan manajemen. Tim akan terlibat bersama dalam posisi oposisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penolakan yang spesifik. Pertama, minat pribadi. Sebagian besar orang-orang kurang peduli terhadap apa yang terbaik bagi organisasi dibandingkan dengan minat pribadi mereka. Kedua, kesalahpahaman. Bahkan jika manajemen menyerahkan suatu perubahan yang akan bermanfaat bagi semua, orang-orang akan menolak karena tidak sepenuhnya memahami. Ketiga, penilaian yang berbeda. Para karyawan menerima informasi yang berbeda dibandingkan dengan yang diterima manajemen. Keempat, taktik manajemen. Manajemen mungkin mencoba untuk memaksakan perubahan dan gagal untuk mengembangkan komitmen karyawan, atau mereka mungkin gagal untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan, pengetahuan atau kepemimpinan yang membantu agar perubahan berhasil. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Moses Donovan Wibisono, NIM saya 2015-210796. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi untuk orang yang mengubah atau berubah. Motivasi untuk orang yang berubah sering membutuhkan 3 tahap dasar, yaitu pencairan, perubahan, dan pembekuan. Pencairan dalam tahap perubahan, manajemen menyadari bahwa praktik saat ini sudah tidak sesuai dan perusahaan harus mengubah pola saat ini dengan melakukan berbagai hal yang dengan cara berbeda. Anggota organisasi harus mulai mengenali bahwa beberapa cara dalam berpikir, merasa, dan melakukan berbagai hal di masa lalu akan usang. Arahan dan langkah yang kadang efektif untuk melakukannya adalah dengan berkomunikasi mengenai konsekuensi negatif dari pengguna cara lama dan membandingkan presentasi organisasi dengan prestasi pesaing lain. Dan yang kedua yaitu perubahan. Nah, bergerak di sini untuk memulai perubahan dimulai dengan menetapkan visi tentang
arah perusahaan. Visi dapat direalisasikan melalui perubahan strategi, struktur, budaya, dan individual. Ide-ide strategi dibahas di seluruh buku. Perubahan pada struktur akan meliputi pergerakan ke divisi, matriks, atau beberapa bentuk lainnya. Perubahan budaya dimulai melalui kepemimpinan yang efektif. Individu akan berubah saat orang-orang bergabung dengan perusahaan dan saat orang-orang di seluruh organisasi mengadopsi visi baru kepemimpinan untuk masa depan. Salah satu yang membantu mengelola proses perubahan adalah analisis medan kekuatan, melihat mengidentifikasikan kekuatan spesifik yang menghambat orang-orang untuk berubah dan kekuatan spesifik yang akan menggerakkan orang-orang pada perubahan. Dan yang ketiga adalah pembekuan. Akhir dalam tahap ini, pembekuan ini artinya memperkuat perilaku baru yang mendukung perubahan-perubahan yang disebarkan dan distabilkan ke seluruh perusahaan. Pembekuan meliputi penerapan sistem kontrol yang mendukung perubahan, menerapkan tindakan perbaikan ketika diperlukan, dan mendorong perilaku dan prestasi yang mendukung agenda. Dalam organisasi sekarang, tahap pembekuan tidak selalu langkah ketiga terbaik. Jika tahap ini menciptakan perilaku baru yang kaku seperti perilaku yang lama, budaya baru yang ideal adalah budaya perubahan yang kontinu. Pembekuan sesuai ketika tahap ini memasang perilaku permanen yang mempertahankan nilai-nilai inti yang penting, seperti fokus pada hasil kasus yang penting dan nilai-nilai yang dipertahankan oleh perusahaan yang dibangun untuk selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaiti Saharani, NIM 2015-210-799. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis medan kekuatan atau force field analysis, yakni suatu pendekatan untuk mengimplementasikan model dari Lewin tentang pencairan atau pergerakan atau pembekuan, meliputi identifikasi kekuatan yang menghambat orang-orang untuk berubah dan kekuatan yang menggerakkan orang-orang pada perubahan. Manajer bekerja dengan menggunakan konsep ini, mencari tahu berkekuatan pada posisi yang berlawanan, menghilangkan kekuatan yang menghambat akan membantu orang-orang mencapai tahap pencairan, dan meningkatkan kekuatan yang menggerakkan akan membantu dan mendorong mereka bergerak ke depan. Kurt Lewin terkenal dengan mengembangkan analisis medan kekuatan dan model tentang pencairan atau pergerakan atau pembekuan. Teori Lewin mengatakan bahwa walaupun mengarahkan kekuatan terlihat lebih mudah dilakukan, mengubah mereka dapat meningkatkan perlawanan, yaitu tegangan dan atau konflik dalam perusahaan serta menambahkan kekuatan penolakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Inyoman Distira Putra Amerta, NIM 2015-210-812. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menyelaraskan berbagai perubahan. Tidak ada metode usaha satu kali yang langsung sukses dalam mengubah sebuah organisasi. Setiap perubahan tunggal dan kecil akan diserap oleh budaya yang berlaku dan kemudian menghilang. Dalam menyelaraskan berbagai perubahan terdapat perubahan organisasi total, yaitu meliputi memperkenalkan dan mempertahankan beragam kebijakan, praktik, dan prosedur dalam beragam unit dan tingkatan. Perubahan seperti ini mempengaruhi pemikiran dan perilaku setiap orang dalam
organisasi dan dapat mendorong budaya dan juga kesuksesan organisasi, dan juga dapat dipertahankan sejalan dengan waktu. Contohnya, sebuah survei di konferensi Harvard Business School menemukan bahwa rata-rata perusahaan dari peserta konferensi memiliki upaya perubahan hingga 5 perubahan utama dalam sekali waktu. Dan masalahnya adalah upaya-upaya ini biasanya simultan tetapi tidak terkoordinasi. Berbagai hal tercampur dan orang-orang kehilangan fokusnya sehingga terlibat dalam kebingungan, frustasi, moral yang rendah, dan motivasi yang rendah. Selanjutnya adalah memimpin perubahan. Setiap perubahan yang berhasil mengharuskan manajer untuk secara aktif memimpin. Kegiatan penting dari perubahan terkemuka terdapat dalam beberapa langkah, yaitu pertama, menetapkan pengertian urgensi. Dengan kata lain, arti urgensi adalah rasa berbasis realitas tekad, bukan hanya kesibukan yang didasari oleh rasa takut. Yang kedua, menciptakan koalisi yang memandu. Ketiga, mengembangkan visi dan strategi. Keempat, mengomunikasikan visi perubahan. Kelima, memberdayakan tindakan berbasis luas. Keenam, menghasilkan kemenangan jangka pendek. Ketujuh, mengonsolidasikan manfaat dan menghasilkan lebih banyak perubahan. Dan yang terakhir, membiasakan pendekatan baru dalam budaya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anastasia Yuniar, NIM 2015-210813. Saya akan menjelaskan tentang kesempatan luas untuk menciptakan pasar baru atau mengubah industri. Dalam hal ini merupakan bentuk akhir dari perubahan proaktif. Banyak peluang yang belum tereksploitasi oleh perusahaan, seperti jenis-jenis kebutuhan dan jenis-jenis pelanggan. Jenis-jenis kebutuhan ada dua, yaitu kebutuhan yang tidak terartikulasi dan kebutuhan yang terartikulasi. Kebutuhan yang tidak terartikulasi adalah apa yang pelanggan rasakan atau pelanggan belum pernah coba sebelumnya. Dalam hal ini, perusahaan harus memenuhi kebutuhan tersebut dengan memanfaatkan atau mengembangkan teknologi mutakhir, seperti membuat produk baru yang belum pernah ditawarkan ke pelanggan sebelumnya. Sedangkan kebutuhan yang terartikulasi adalah apa yang pelanggan inginkan dan mencoba untuk memuaskan. Perusahaan harus mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan pelanggan tersebut merasa puas. Sedangkan jenis-jenis pelanggan ada dua, yaitu pelanggan yang dilayani dan pelanggan yang belum dilayani. Pelanggan yang dilayani adalah kepada siapa perusahaan Anda sekarang menjual, sedangkan pelanggan yang tidak dilayani adalah pasar yang belum dimanfaatkan. Terima kasih. Kesempatannya, nama saya Rinaldi Darmawan, NIM saya 2015-210817. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar dan memimpin. Proses belajar yang kontinu adalah rute penting untuk memperbarui manfaat kompetitif. Orang-orang dalam organisasi Anda dan Anda secara penting dan secara personal harus dapat mencari, menemukan, dan mengambil tindakan secara konstan seperti contoh gambar di slide ini. Anda dapat mempelajari yang efektif dan yang tidak, menyesuaikannya dan meningkatkannya secara sesuai. Dan saya akan menjelaskan yang pertama adalah eksplorasi. Langkah pertama adalah untuk mengeksplorasi realitas saat ini. Tujuannya adalah untuk menjadi sejujur dan seterbuka mungkin tentang yang sedang terjadi saat ini. Yang pertama, mengidentifikasi wilayah masalah atau kesempatan. Yang kedua, membuka masalah tersembunyinya. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, mencari akar permasalahan. Dan yang kelima, memeriksa pelanggan, pemasok, atau pengguna kepentingan yang lain. Yang terakhir, memikirkan kembali masalah. Saya akan menjelaskan tentang menemukan. Saat orang-orang memperdalam pemahaman mereka tentang realitas saat ini, masalah-masalah dan pilihan menjadi lebih jelas. Mereka mulai melihat dengan cara pandang yang baru. Contohnya yang pertama seperti mengidentifikasi solusi yang memungkinkan, yang kedua merencanakan, yang ketiga
mengantisipasi masalah. Dan saya akan menjelaskan tentang bertindak. Yang terakhir dan tidak kalah pentingnya dari solusi ini adalah yang pertama solusi dari tes, yang kedua mengimplementasikan rencana, yang ketiga mengevaluasi hasil masalah, dan yang keempat merayakan kesuksesan, mengenali masalah-masalah yang ada. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Delia Yusvitasari, NIM 2015-210819. Di sini saya akan menjelaskan 5 level hierarki. Seseorang dapat tumbuh melalui tahapan 5 level hierarki. Level pertama adalah individu yang memiliki kemampuan tinggi. Seorang karyawan harus memberikan kontribusi produktif melalui bakat, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan bekerja yang baik. Level 2 adalah anggota tim yang berkontribusi, yaitu anggota harus memberikan kontribusi individu untuk mencapai tujuan kelompok dan bekerja dengan efektif bersama-sama dalam kelompok. Level 3 adalah manajer kompeten, yaitu mengkoordinasikan orang-orang dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan efektif dan efisien. Contohnya adalah seorang manajer harus mengkombinasikan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Level 4 adalah pemimpin efektif, yang mana pemimpin mengkatalisasi komitmen pada serta pencarian penuh semangat dari visi yang jelas dan menstimulasi standar prestasi yang lebih tinggi. Level 5 adalah eksekutif, yaitu manajer membangun kejayaan yang bertahan lama melalui campuran hal yang berlawanan dari kerendahan hati pribadi dan keinginan profesional. Contohnya adalah seorang manajer yang membuat visi jangka panjang tanpa memikirkan kepentingan pribadi. Terima kasih.